Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini membahas sebuah tema. Temanya begini ya, 5 status Allah di Alkitab. Ya, saudara-saudara, ini tema juga sudah ditayangkan di dalam tayangan live ibadah live di gereja kami ya. 5 status Allah di dalam Alkitab. Saudara-saudara, ini sengaja saya memakai judul seperti ini supaya Anda bisa membayangkan, bisa memahami dengan mudah ya. Ginilah, seandainya Yesus itu punya HP gitu loh ya, kan kita suka gonta-ganti status toh. Yang ganti sih statusnya, tapi orangnya sama ya. Saya sering ganti status saya, kadang status dengan cucu, kadang status sebagai engineer, sebagai kontraktor ya, kadang status sebagai seniman gitu, kadang status ya tentu paling banyak sebagai pendeta. Ini untuk memudahkan memahami ya. Andai saja Yesus itu punya HP, kan statusnya itu berubah 5 kali saudara, tetapi Allahnya tetap sama, nggak berubah ya. Paham begitu ya? Supaya apa? Supaya mempermudah, supaya Anda itu bisa paham, mempermudah. Oke, ada 5 status Allah ya. Nomor 1, Tuhan, huruf besar semua, atau di dalam Alkitab Ibrani disebut YHWH ya. Status pertama, andai kan Yesus itu punya HP ya. Status pertama YHWH atau Tuhan huruf besar semua ya. Yang ada YHWH cuman ada di Alkitab Ibrani, di Alkitab Amerika disebut LORD, Lord. Di Alkitab Indonesia disebut Tuhan huruf besar semua. Di Arab disebut Rab, RABB huruf besar semua. Di tetangganya Yahudi, di Yunani disebut Theos pakai huruf besar semua. Di Filipina disebut Dios pakai huruf besar semua. Di Jepang disebut kami pakai huruf besar semua. Di Cina disebut Sen pakai huruf besar semua. Anda mau keliling dunia tidak akan ketemu kata YHWH, sebab YHWH bukan nama diri. YHWH hanya ada di Alkitab bahasa Ibrani ya. Keluaran 3 ayat 15, YHWH itu artinya nama sebutan. Dalam bahasa Inggris disebut memorial name ya. Kata Tuhan muncul pertama kali di dalam Kejadian 2 ayat 4 ya. Nama sebutan aku adalah Alfa Omega, ini untuk Yesus. Jadi Yesus statusnya, andai kata Yesus punya HP, Yesus punya status Tuhan huruf besar semua. Kapan berlangsung? Dari zaman penciptaan sampai 6.000 tahun ya, statusnya itu masih Tuhan ya. Yesaya 43 ayat 10, Tuhan itu dibentuk menjadi manusia ya, aku tetap dia ya. Tuhan itu dibentuk menjadi manusia, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu nomor Yesaya 43 ayat 11. Jadi saya ulang, status Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua berlangsung selama 6.000 tahun. Sudah selesai belum? Sekarang sudah. Sebab status Tuhan itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus di bumi. Ya, ketika menjadi Yesus, maka status Tuhan itu ganti. Ya, udah ganti. Ya, HP-nya kita lihat udah nggak, statusnya nggak Tuhan. Ini untuk mempermudah aja saudara ya, supaya Anda nangkep gitu. Oh, berarti Yahweh itu udah selesai Pak ya? Sudah selesai. Yang berubah itu statusnya, tapi Allahnya tidak pernah berubah. Ya. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Oke, lalu Yesus lahir ke bumi dong. Ya, sebagai manusia, punya gelar apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Immanuel juga, anak Allah juga, anak manusia juga, apalagi anak tunggal Allah juga ya. Gelarnya banyak. Ada yang gelar sudah itu ada yang belum jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo apa? Anak Allah, anak tunggal Allah, anak manusia, Immanuel, itu sudah jatuh tempo. Ketika Yesus jadi bayi sudah bergelar itu, anak Allah, anak manusia, anak tunggal Allah, Immanuel. Tetapi juru selamat Kristus, apalagi terus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib belum jatuh tempo.
Ketika Yesus jadi manusia, statusnya apa? Di HP-nya Yesus supaya gampang. HP-nya Yesus statusnya Tuhan. T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil. Ya. Statusnya itu selama Yesus berumur sampai 30 tahun. Ingat, statusnya cuma selama 30 tahun, status di HP Yesus nggak apa-apa, ini kan mengumpamakan. Tuhan, T huruf besar, UHN. Maka Maria berdoa kepada Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 46 ayat 50 sampai 50. Maria tidak berdoa kepada Yahweh, kan Yahweh-nya udah nggak ada statusnya. Yesus sudah ganti status Tuhan. Ya. Maria berdoa pada Tuhan, Tuhan itulah Allah. Clear? Sampai Yesus berumur 30 tahun. Di dalam Lukas 3 ayat 23, begitu Yesus umur 30 tahun mulai melayani, statusnya berubah. Bapa, status ketiga. Jadi status Tuhan berumur berapa tahun? 30 tahun. Status Tuhan huruf besar semua berumur berapa tahun? 6.000 tahun. Status pertama 6.000 tahun. Status kedua T huruf besar, UHN huruf kecil 30 tahun. Sekarang masuk status ketiga, Bapa. Yesus jadi manusia, yang jadi Allah Bapa. Ya, itu sebagai Bapa kiasan, umurnya cuma 3,5 sampai 4 tahun sampai Yesus selesai dalam pelayanan, mati disalib sampai naik ke surga. Jadi Bapa statusnya cuma 3,5 tahun, sebab Bapa itu Bapa kiasan. Gitu. Yohanes 16 ayat 25-26, Bapaknya sudah tidak ada lagi. Ketika Yesus naik ke surga, sudah tidak ada lagi. Clear? Status pertama Tuhan huruf besar semua 6.000 tahun. Status kedua Tuhan T huruf besar UHN huruf kecil 30 tahun. Status ketiga Bapa cuman 3,5 sampai 4 tahun. Setelah Yesus naik ke surga berubah statusnya. Apa? Yesus Kristus. Oh, Allahnya berarti Yesus Kristus, betul. Ya. Yesus Kristus Allahnya itu yang real name itu. Kalau Bapa itu kiasan, kalau Yahweh itu sebutan, kalau Yesus Kristus itu real name, nama yang sebenarnya. Jadi hari ini status di HP Yesus apa? Statusnya Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus sebagai Allah dong, betul. Sejak kapan Pak? Sejak tahun 33 Masehi. Yesus Kristus Allah. Status HP, kalau andekan Yesus punya HP, kita masuk grup, kita pencet Yesus, Yesus sekarang statusnya Yesus Kristus Allah. Ya, kemarin-kemarin Bapa, kemarin-kemarin Tuhan, kemarin-kemarin Tuhan huruf besar semua. Ya, status Bapa cuma 3,5 tahun, sudah finish ya. Sekarang statusnya Yesus Kristus sudah berlangsung berapa tahun itu? Yesus Kristus statusnya sudah 2000 tahun, sejak tahun 33 Masehi sampai hari ini. 1987 tahun, hampir 2000 tahun. Statusnya masih Yesus Kristus. Sampai kapan Pak? Ini umurnya status Yesus Kristus Allah ini sampai tahun 6000 sampai kiamat. Ya, kiamat nanti 6000 kan Allah pakai pola. Dulu dari Adam sampai Maleaki 6000 tahun perjanjian lama. Maka sejak Yesus sampai nanti kiamat 6000. Sekarang baru tahun 2000 kan? Kiamat masih lama. Ya. Jadi sekarang ini kita di dalam status Yesus apa? Yesus Allah. HP-nya Yesus tulisannya Yesus Kristus Allah. Ya. Wahyu 1 ayat 8 ya. Kemudian Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang I shall to be God. Aku menjadi Allahnya. Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega Tuhan Allah Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 17, aku Alfa Omega yang hidup, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 2 ayat 8, aku Alfa Omega juga. Wahyu 21 ayat 6, aku Alfa Omega juga. Wahyu 21 ayat 7, I shall to be God, aku menjadi Allah. Wahyu 22 ayat 13, aku Alfa Omega. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, aku disembah di surga. Wahyu 4 ayat 2, aku satu-satunya seorang yang duduk di tata surga. Wahyu 6 ayat 10, aku satu-satunya penguasa di surga. Clear? Jadi status hari ini Yesus Allah di surga. Kalau Anda menolak status Yesus, apa hukumannya? Ya Anda termasuk kambing. Kita dihakimi sesuai dengan firman. Hari ini ya, firmannya adalah Yesus Allah yang benar di surga. 1 Yohanes 5 ayat 20, di samping ayat-ayat kitab Wahyu. Anda tolak, Anda termasuk nanti masuk dalam penghakiman kambing domba.
Ya, penghakiman domba kambing, penghakiman terakhir ya. Sorry, mohon maaf, Anda masuk dalam kelompok kelompok kambing. Kalau Anda menolak Yesus Allah. Oke, itu status nomor 4, Yesus Allah ya. Sekarang ini di surga yang di dalam Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Itu surga yang sekarang Yesus di sana ya. Status nomor 5 belum terjadi. Sekarang status nomor 4 sedang terjadi. Status nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah berubah. Statusnya berubah, Allahnya tetap sama. Makanya Allah Alfa Omega itu Yesus. Dari dulu pun Yesus sampai segala sesuatu berakhir juga Yesus. Alfa Omega tidak pernah berubah. Tetapi statusnya berubah. Tadi seperti saya bilang ya, kadang-kadang saya berstatus sebagai kakek ya, atau sebagai kungkungnya cucu saya. Kadang-kadang saya berstatus sebagai engineer karena arsitek gitu ya. Kadang-kadang saya berstatus sebagai seniman karena saya juga seneng nyanyi ya. Dulu saya tercatat sebagai penyanyi ya, penyanyi gereja maupun dulu penyanyi-penyanyi ya. Terus saya juga sebagai pendeta, kadang-kadang saya berubah statusnya jadi pendeta, ya, pakai dasi gitu ya. Ya. Hari ini Yesus statusnya apa? Allah di surga. Lalu nanti ketika bumi baru, ini sudah lenyap, bumi ini sudah lenyap, status Yesus berubah. Apa? Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa ya. Nanti Yesus sudah tidak ada, Yesus Kristus sudah tidak dipakai. Ya. Nama Yesus Kristus nggak dipakai. Nanti di bumi yang baru, di surga yang namanya Yerusalem baru, status Yesus adalah Alfa Omega. Di situ Alfa Omega dalam kurung Tuhan Allah Maha Kuasa, anak domba ya. Tapi yang utamanya status Yesus adalah Alfa Omega. Makanya dari dulu, dari Alfa sampai Omega ya tetap Yesus. Allahnya tidak pernah berubah, statusnya yang berubah. Ya, supaya Anda paham ya. Jadi Allah itu dari dulu Yesus, pencipta segala sesuatu itu Yesus. Anda nggak akan nabrak-nabrak ayat Alkitab. Tapi kalau Anda memahaminya salah, nabrak-nabrak terus. Oke, kita fokus hari ini Allah itu siapa? Yesus, bukan Bapa Pak, bukan. Kalau nyembah Bapa gimana ya, mohon maaf, Anda Kristen kambing. Masuk kemana Pak kalau mati? Ya ke alam maut. Wong gampang banget kok, clear kok ayat Alkitab semua. Nanti dihakimi ya Pak, betul masuk kemana ya? Lautan api, Matius 25 ayat 41. Jadi hari ini status Yesus adalah Allah yang benar di surga. Anda mau percaya atau tidak? Itu yang menentukan Anda kambing atau domba. Anda nggak bisa bantah itu. Status Bapa sebagai Allah sudah lewat Pak, sudah lewat. Bapak kan Bapak kiasan, sudah lewat. Tidak ada Bapa di surga, Anda cari ke sana di surga. Tidak ada Bapa di surga, ya. Yang ada Yesus Allah yang benar. Makanya status HP Yesus hari ini, Yesus Allah yang benar sudah sejak tahun 33 Masehi. Anda saja yang sinyalnya lemot, gitu. Selama 2000 tahun sinyal kamu kan lemot, ya, mau connect ke Yesus nggak bisa. Jadi Anda anggap Yesus masih Bapa Allahnya masih Bapa. Nggak taunya ketika sekarang sinyalnya sudah kenceng, ya toh, karena Anda sudah pasang wifi, begitu klik, ternyata Yesus sekarang Allah. Ayo kita imani itu, Yesus Allah. Kita sebarkan ke seluruh dunia. Nanti Yesus adalah Alfa Omega itu nanti di bumi yang baru. Bumi barunya aja belum ada. Nanti di bumi yang baru, Yesus Alfa Omega. Sudah nggak pakai Alfa Omega. Sudah nggak pakai Yesus, enggak. Allah itu Alfa Omega. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo Bapak Ibu Saudara, dukung kami akan menyebarkan ini around the world in English. Nanti tayangan-tayangan kami akan pakai bahasa Inggris. Yo, coba Anda kayak gini ada yang pernah jelasin nggak? Walaupun saya jelasinya seolah-olah Yesus punya HP, nggak apa-apa, supaya mudah dipahami. Tapi ini ayat Alkitab semua. Status Yesus hari ini apa? Allah yang benar di surga. Anda mau percaya atau tidak? Kalau tidak mau percaya, Anda tetap ngotot status masa lalu yang sudah tidak ada itu, status Allah itu Bapa sudah nggak ada. Anda masih ngotot ya, Anda nanti masuk kambing. Ya. Kalau mau tobat sekarang dimulai dengan baptisan ya. Dimulai dengan baptisan yang benar ya. Cabang-cabang kami membaptis di mana-mana.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau mendonasi, karena aku tergerak nih Pak, program luar negeri Pak, ayo Pak, kita berkolaborasi Pak. Kami ahli IT nih Pak, bisa bikin video nanti yang bagus ya Pak. Kita kasih latar belakang yang bagus, kita kasih tulisan, bahkan kita kasih tongolin ayat dan lain sebagainya. Anda yang punya keahlian di IT, mau kolaborasi, mau mendukung kami, silakan. Anda yang punya dana mau mendonasi, kita akan membuat tayangan yang bagus nanti untuk tayangan-tayangan luar negeri ya, dari Indonesia, from Indonesia for the universe. Bayangin saudara, Indonesia yang dipandang sebelah mata, kekristenan Indonesia itu apa? Tapi dari Indonesia muncul kebenaran Alkitabiah around the world. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya, amin.